Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Karena hari ini kalian sedang melakukan pembelajaran jarak jauh atau online, maka Ibu akan membuatkan video materi tentang hukum Paskal. Nah, kenapa dinamakan sebagai hukum Paskal? Karena yang menemukan hukum ini ya adalah Blaise Pascal. Ya, makanya dinamakan sebagai hukum Pascal. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana Blaise Pascal ini menemukan hukum Pascal ini? Jadi awalnya dia menggunakan piston yang diisi oleh zat cair ya. Kalau kalian nggak tahu piston, contohnya adalah semprotan obat nyamuk ya, kalian tahu kan? Cuma kalau semprotan obat nyamuk kan lubangnya hanya satu. Nah, piston yang digunakan oleh Blaise Pascal ini lubangnya lebih dari satu. Nah, jadi bagaimanakah percobaan yang dilakukan oleh Blaise Pascal? Jadi Pascal memberikan tekanan kepada piston ya. Jadi dia memberikan tekanan pada piston. Nah, yang terjadi adalah airnya memancar ke segala arah. Nah, setelah diteliti ternyata tekanan yang bekerja pada piston ini ya, yang ditekan oleh Blaise Pascal nilainya sama dengan tekanan air yang memancar ini. Jadi kalau misalkan kita memberikan tekanan sebesar 5 Pascal, maka air yang memancar juga sama, yaitu adalah 5 Pascal. Ini juga sama, yaitu 5 Pascal. Semuanya 5 Pascal ya. Jadi tekanannya ternyata sama semua, yaitu adalah 5 Pascal. Nah, maka dari penelitian ini Pascal merumuskan yang dimana ya katanya adalah seperti ini. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam keadaan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Ya, jadi inilah yang disimpulkan dari percobaan Blaise Pascal tersebut, bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam keadaan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi kalau misalkan dia memberikan tekanan 1000 Pascal, maka tekanan yang dihasilkan dari lubang-lubang ini pun sama 1000 Pascal semua ya. Jadi artinya tekanan yang diberikan akan sama dengan tekanan yang dihasilkan dari piston ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rumus dari hukum Pascal. Nah, kan tadi saya bilang bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam keadaan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, di sini kita anggap ada sebuah bejana berhubungan. Anggaplah di sini ada pipa 1 ya. Di sini ada pipa 2. Nah, pipa 1 ini memiliki tekanan yang namanya adalah P1. Sedangkan pipa 2 juga sama, punya tekanan yang namanya adalah P2. Nah, tadi dibilang bahwa tekanan zat cair yang diberikan dalam keadaan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Berarti jika di pipa 1 tekanannya adalah 10.000 Pascal, maka tekanan di pipa 2 juga sama, yaitu 10.000
Pascal ya. Jadi bisa dituliskan bahwa nilai P1 akan sama dengan nilai P2 ya. Berarti bisa dirumuskan dari rumus tekanan bahwa P1 itu kan rumusnya F per A ya kan. Nah karena ada di pipa 1 maka kita tulis F1 per A1. Nah berarti di sini juga sama F2 per A2. Nah ini adalah rumus dari hukum Pascal ya. Ini rumusnya. Nah kita kasih keterangan nih, F1 itu apa sih? F1 itu adalah gaya pada pipa 1. Satuannya adalah Newton. Sedangkan F2 itu maksudnya adalah gaya pada pipa 2 ya, sama satuannya masih Newton. Sedangkan A1 itu maksudnya adalah luas penampang pipa 1, satuannya meter persegi. Sedangkan A2 yaitu adalah luas penampang pipa 2 ya, satuannya juga sama meter persegi. Nah kalau P1 apa P1? P1 itu adalah tekanan pada pipa 1, satuannya masih Pascal. Ini juga sama nih, P2 itu adalah tekanan pipa 2 ya. Nah ini adalah rumus dari hukum Pascal. Nah sekarang kita akan bahas tentang aplikasi dari hukum Pascal. Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Jadi kalau di setim mobil ya, biasanya untuk pencuci bagian bawahnya mobilnya diangkat. Nah karena manusia tidak dapat mengangkat mobilnya, maka digunakanlah dongkrak hidrolik. Nah kalau kalian perhatikan ya, ingat ya, pada hukum Pascal itu berlaku tekanan yang diberikan pada zat cair akan diteruskan dengan sama besar. Nah, coba kalian perhatikan pipa ini, kan ukurannya berbeda nih. Nah, di sini ada A1. A1 ini besar apa kecil? Ya, kecil. Nah, karena kecil, tekanannya akan besar. Walaupun gayanya kecil, dia tekanannya bisa besar karena luas penampangnya kecil. Nah, otomatis karena di sini tekanannya besar ya, sampai sini kan harusnya karena dia luas penampangnya besar, tekanannya akan kecil, ya kan? Tapi ingat, hukum Pascal itu akan diteruskan dengan sama besar. Ya tekanannya harus besar ya, karena dia diteruskannya dengan sama besar. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gaya yang dihasilkan ya. Gaya yang dihasilkan pada sistem ini akan besar. Jadi, kalau kamu memberikan gaya ya ke sini, kamu gayanya kecil aja ya. Nanti akan menghasilkan gaya yang besar di pipa yang besar ini nih ya. Yang ini yang di pipa kecil nih gayanya kecil aja ya, karena dengan gaya yang kecil dia sudah menghasilkan tekanan yang besar. Nah, sehingga di pipa kedua ini karena tekanannya besar ya, maka gaya yang dihasilkan juga besar. Nah, ini adalah konsep dari dongkrak hidrolik. Nah, selanjutnya aplikasi hukum Pascal yaitu adalah jembatan hidrolik, yaitu jembatan yang dapat terbuka dan tertutup. Jadi kalau ada kapal lewat, dia membuka, lalu setelah kapalnya selesai lewat dia akan menutup. Nah, dalam tubuh kita juga mengaplikasikan hukum Pascal, yaitu ada pada
jantung ya, sistem peredaran darah kita menggunakan hukum Pascal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah benda yang beratnya 16.000 Newton ditempatkan pada penampang A2 seperti gambar. Agar benda tersebut terangkat, maka diperlukan gaya sebesar, seperti biasa ya, kita tulis dulu nih apa yang diketahui dari soal ini. Nah, yang pertama diketahui dari soal ini yaitu adalah ya, di sini kan ada A1 ya, yang dari gambar dulu biar gampang. Ada A1 yaitu 50 cm, terus ada A2 yaitu 4.000 cm persegi. A2 yaitu adalah 4.000 cm persegi. Nah, lalu di sini ada sebuah benda seberat 16.000 Newton. Nah, bendanya ditaruh di mana? Nah, bendanya ditaruh di sini ya. Di sini ada benda. Beratnya yaitu adalah 16.000 Newton. Nah, Newton ini tuh satuan dari apa sih? Iya, satuan dari gaya. Nah, karena ini ada di pipa 2, berarti ini adalah gaya kedua. Gaya keduanya yaitu adalah 16.000 Newton. Bukan gaya kedua. Gaya pada pipa 2 ya, berarti F2-nya sama dengan 16.000 Newton. Nah, yang ditanya di sini apa sih yang ditanya dari soal? Nah, di sini nih, agar benda tersebut terangkat, maka diperlukan gaya sebesar. Nah, berarti gaya nih yang ditanya. Tapi gaya yang mana? Ya, kalau buat mengangkat kan berarti kita menekan ke sini kan? Nah, berarti gaya yang ini nih, yang di pipa 1, berarti F1. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, sekarang ini kita kasih garis dulu ya. Nah, kita masukkan nih angkanya. F1-nya berapa? Nah, F1-nya belum ketahuan. Berarti di sini tulis F1 ya. Nah, A1-nya berapa? A1-nya 50. Lalu F2-nya berapa? Ya, F2-nya adalah 16.000 Newton. Per A2-nya berapa? 4.000. Nah, kalau ketemu sama dengan seperti ini, maka akan berlaku yang namanya kali silang ya. Jadi kan kita mau cari F1-nya nih. Bagaimana cara mencari F1-nya? Yaitu menggunakan kali silang. Nah, pada kali silang ini kan bentuknya silang kayak gini ya. Kalau dia ada di bawah, maka pada saat pindah dia akan ada di atas. Maksudnya gimana? Jadi perhatikan, yang kita mau cari F1 kan, F1-nya ada di sebelah kiri atau kanan? Di sebelah kiri. Yang barengan sama F1 siapa? Di sebelah kiri nih. Ada 50. Maka kita harus pindahkan 50 nih biar dia sendirian. Nah, berarti F1 sama dengan 16.000 per 4.000 dikali 50 ya. Dia pindah nih ke atas ke sini nih karena kali silang. Nah, sekarang kita bagi. Ini tinggal dibagi aja nih. Nah, tinggal dibagi deh. 16 bagi 4 bagi 4 1. Nah, berarti di sini hasilnya ya 4/1 dikali 50 berapa? 4 kali 5 20 ya. Nolnya tambahin deh 1. 200 Newton ya. Nah, begitu cara mengerjakannya. Paham ya? Ya, ini kan 1, kalau misalkan 200 bagi 1 hasilnya 200 sama 4 bagi 1 hasilnya 4. 4 dikali 50 hasilnya 200 ya. Paham ya sampai sini?
Nah, sekarang jika sudah paham, kalian silakan mengerjakan soal berikut ini ya. Nah, soal ini silakan kalian tulis di buku tulis, jangan lupa pakai gambar ya. Jadi, semuanya ditulis di buku tulis dan jangan lupa gambarnya. Dan silakan kalian kerjakan. Nanti pada saat pertemuan ibu, silakan kalian mengumpulkan tugas kalian. Paham? Ya, jangan lupa dikerjakan. Selamat belajar. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.